Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah. Wa fi sahihain, di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, annahu dzukira lahu, bahwa beliau diceritakan fi maradi mautihi, saat sakitnya beliau yang kemudian beliau wafat, kanisatun, bahwa beliau diceritakan ada sebuah gereja di ardil Habasyah, di negeri Habasyah, wa dzukira lahu min husniha wa tasawira fiha, dan beliau diceritakan, ya, disebutkan tentang keindahannya dan gambar-gambar atau lukisan yang terdapat di dalamnya, ya, yaitu di dalam gereja itu. Faqala, maka beliau bersabda, inna ulaika idza mata fihimur rajulu as-salihu banau ala qabrihi masjidah. Sesungguhnya mereka apabila sudah meninggal dunia, yaitu di antara mereka seorang yang soleh, kemudian mereka membangun di atas kuburnya sebuah bangunan masjid, yaitu tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilkat tasawiro, dan mereka membuat gambar, ya, atau lukisan di dalamnya gereja tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah, itulah orang-orang yang amat buruk dan jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Jadi setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, diceritakan ada sebuah gereja di negeri Habasyah, di mana gereja itu terdapat gambar-gambar, ya, pernak-pernik di sana, di dalamnya, ya, lukisan, ya, segala macam. Kemudian beliau bersabda bahwa jika ada di antara sekelompok mereka, yaitu orang soleh yang sudah meninggal dunia begitu, kemudian nanti orang-orang yang masih hidup tersebut membangun suatu bangunan, yaitu masjid atau tempat ibadah di atas kubur mereka. Kemudian setelah itu mereka membuat gambar ataupun lukisan-lukisan, ya, pernak-pernik di dalam gereja tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti, ya, pada hari kiamat. Wa fi sahihi Muslimin anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala qabla ayyamuta bi khamsin, di dalam kitab Sahih Muslim dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda ketika sebelum beliau wafat 5 hari, inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, kata beliau, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah membangun sebuah masjid, yaitu tempat ibadah, kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida, telah membangun, ya, kuburan nabi-nabi mereka ataupun orang-orang soleh di antara mereka, masajid, yaitu sebuah masjid atau tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubura masajida, ketahuilah, maka janganlah kalian membangun kubur dengan sebuah bangunan masjid atau tempat ibadah di sana. Fa inni anhaakum an dzalika, karena sungguh aku melarang kalian dari hal yang demikian. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan ketika beliau 5 hari sebelum wafatnya,
Ya, beliau berpesan kepada para sahabat ya umat muslim. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang sebelum mereka, yaitu orang Nasrani, orang Yahudi itu maksudnya, ya mereka membuat tempat ibadah di kuburan-kuburan para nabi mereka ataupun orang-orang soleh di antara mereka. Kemudian beliau dengan tegas melarang kepada sahabat-sahabat, kepada orang-orang mukmin supaya tidak membuat tempat ibadah di kuburan. Aku melarang kalian dari perbuatan itu. Fakadzalika syirku bil malaikati wal jinni wattikhadul asnami lahum. Demikian juga kesyirikan ya dengan malaikat dan jin dan menjadikan patung-patung mereka. Wa haula'i kanu mukirrina bisani. Orang-orang itu telah berikrar bahwa adanya hanya satu pencipta, wa annahu laisa lil alami sani'ani, dan sesungguhnya tidak ada dua pencipta bagi alam ini. Walakin ittakhadhu hadhihi alwasa'ita syufa'a, akan tetapi mereka menjadikan wasilah-wasilah ini, yaitu maksudnya berhala-berhala tadi, disebutkan ada bintang, ada malaikat, jin yang mereka sembah, beribadah kepada mereka. Kemudian mereka jadikan wasilah-wasilah itu syufa'a, penolong. Kama akhbara anhum ta'ala biqaulihi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah terangkan tentang mereka, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah penolong, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka berkata, kami tidak beribadah kepadanya, kami tidak menyembah kepadanya, yaitu berhala-berhala itu, kecuali hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya mereka. Nah, jadi mereka melakukan sesembahan atau beribadah ya kepada berhala-berhala itu, entah itu malaikat, jin, patung berhala dan lain sebagainya. Ya, mereka beribadah kepada itu semua adalah dengan niat ya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyinggungnya, dan itu perbuatan syirik. Itu merupakan perbuatan yang salah, yang tidak dibenarkan oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi", dan mereka beribadah kepada selain Allah, beribadah sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat, juga tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaquluna, dan mereka berkata, haula'i syufa'auna, mereka berkata, oh itulah ya yang akan memberikan pertolongan kepada kami indallahi, di sisi Allah. Jadi dia jadikan berhala-berhalanya itu sebagai syufa'a, sebagai penolong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai wasilah begitu. Qul, katakanlah Muhammad, atunabbi'unallaha bima la ya'lamuna fis samawati wala fil ardi. Apakah kalian memberitahukan Allah dengan apa yang dia tidak ketahui, baik itu yang ada di bumi, baik itu yang ada di langit ataupun yang ada di bumi? Jadi tidakkah Allah mengetahui sesuatu yang ada di langit dan sesuatu yang ada di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sesembahan-sesembahan yang mereka yakini sebagai penolong, sebagai wasilah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah bentuk kesyirikan yang mereka lakukan. Jadi mereka tidak lagi beribadah kepada Allah, melainkan beribadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bentuk kesyirikan yang sangat jelas dilakukan oleh orang-orang dulu. Wa kadzalika kana halul umami as-salifati al-musyrikina alladzina kadzdzabu ar-rusula, kama hakallahu ta'ala fi qissati Shalihin alaihi salamu anit tis'ati rahtin alladzina taqasamu billahi ay tahalafu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu. Fahaula'i al-mufsiduna al-musyrikuna tahalafu billahi ala qatli nabiyihim wa ahli
wa hadza yubayyinu annahum kanu mu'minina billahi imanal musyrikin. Demikian juga kondisi umat-umat yang lalu yang musyrik, di mana mereka berdusta kepada rasul mereka, kama hakallahu ta'ala fi kisati Shalihin alaihi salam, sebagaimana yang Allah telah ceritakan pada kisah Nabi Shalih alaihi salam, anitis ati rohtin, yaitu tentang 9 kelompok ya, 9 kelompok lah, 9 kelompok alladzina taqasamu billahi ay tahalabu billahi, yang dimana ya 9 kelompok itu berjanji atau bersumpah atas nama Allah, la nubayyitannahu wa ahlahu, katanya ya kami akan mendatanginya dan kemudian untuk menyergap dan membunuhnya, itu maksudnya Nabi Soleh di waktu malam serta keluarganya. Jadi mereka kaum Nabi Soleh ada 9 kelompok begitu, berniat untuk membunuh Nabi Soleh alaihissalam serta keluarganya dengan berjanji atau bersumpah atas nama Allah. Fahaula ilmu mufsidun al musyrikuna, mereka lah orang-orang yang rusak ya, yang musyrik, tahalabu billahi ala qasli nabihim wa alihi, yang bersumpah atas nama Allah untuk membunuh nabi mereka serta keluarganya. Hadza yubayyinu annahum kanu mu'minina billahi imanan musyrikin, dan ini sudah jelas ya, memang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi iman yang sia-sia ya, karena mereka musyrik. Fa'ulima anna tauhid al-matlubah, maka dapat diketahui sesungguhnya tauhid yang memang dituntun, yang dituntut, huwa tauhidul ilahiyah, ialah tauhid ilahiyah, alladzi yatadammanu tauhid ar-rububiyah, yang mengandung ya, makna tauhid rububiyah juga. Jadi tauhid uluhiyah itu mengandung makna tauhid rububiyah juga. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka tegakkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, fitratullah, yaitu fitrah Allah, allati fataran nasa 'alaiha, yang diciptakan untuk manusia, la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan kepada ciptaan Allah, yaitu fitrah Allah, tidak ada. Dzalikad dinul qayyim, itulah adalah agama Allah yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah memberikan fitrah di dalam setiap jiwa-jiwa manusia, fitrah yang disisipkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak dia lahir. Fitrah ya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya, untuk beribadah menyembah hanya kepadanya. Hanya saja ya, kebanyakan orang-orang tidak mengetahui. Wa qala ta'ala, dalam ayat lain Allah berfirman, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard, apakah pada diri zat Allah ada keraguan yang menciptakan langit dan bumi? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap jiwa yang dilahirkan dia di atas fitrah, yaitu naluri fitrah. Fa abawahu yuwahhidani, maka kedua orang tuanya lah yang membuat anaknya menjadi orang Yahudi, au yunassironihi, atau menjadikan anaknya menjadi orang Nasrani, au yumajjisanihi, atau kedua orang tuanya yang menjadikan anaknya menjadi orang Majusi. Nah, jadi di sini dapat kita pahami sebenarnya orang-orang semenjak lahir sudah diberikan fitrah, yaitu naluri
naluri eh, naluri iman oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu naluri Islam untuk menyembah, beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebenarnya sudah punya naluri itu, ya fitrah itu. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikannya semenjak dia dilahirkan. Oleh kemudian semenjak dia beranjak dewasa, lingkungannya lah sebenarnya yang merubahnya, mulai dari cara pikirnya, ya, cara perilakunya dan lain sebagainya. Jadi lingkungannya lah yang merubahnya, entah itu oleh kedua orang tuanya, ya, yang memberikan pengajaran yang baik ataupun tidak, ataupun guru-gurunya, ataupun siapapun, baik itu dia dapat pengetahuan dari buku ataupun dari pikiran-pikiran orang ataupun siapapun. Jadi itulah yang mengubah dirinya, sehingga banyak orang yang menjadi ateis ataupun menjadi Nasrani, menjadi orang Yahudi, menjadi orang Majusi, ataupun agama-agama yang lain. Ini sebenarnya dasarnya semua manusia punya fitrah sebenarnya. Itu fitrah mengimani Allah Subhanahu wa taala. Fitrah itu sudah ada semenjak mereka lahir untuk meyakini hanya satu Tuhan yang pantas untuk diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh kemudian lingkungan mereka lah yang mengubah mereka, yang membuat mereka menjadi orang Nasrani, Majusi, Yahudi, dan menjadi pengikut agama-agama yang lain.